Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada perkuliahan kalkulus 2 ini kita melaksanakan perkuliahan daring. Jadi kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas kemarin. Terakhir kita sudah bahas terkait dengan materi teknik pengintegralan ya. Udah sampai dengan teknik pengintegralan faktor kayak fungsi suku banyak gitu dan juga faktor. Di sini kita akan membahas terkait materi berikutnya adalah penggunaan integral. Setelah kita belajar konsep, definisi dan juga teknik pengintegralan secara teorinya, terus bagaimana sih penggunaan integral itu sendiri gitu? Apa sih fungsi dari konsep-konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya seperti itu. Nah, di sini untuk penggunaan integral itu sendiri yang sudah mungkin dari kalian sudah pernah belajar lah pastinya di waktu SMA atau SMK. Kalian sudah pernah belajar integral dan mungkin secara mungkin sudah pernah belajar lah terkait dengan penggunaan integral itu sendiri. Jadi fungsi dari penggunaan integral itu sendiri yang pertama adalah menghitung luas suatu daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu-sumbu koordinat. Jadi kita menggunakan integral itu adalah untuk mencari luasan suatu daerah yang dibatasi oleh sebuah kurva dan sumbu-sumbu koordinat. Jadi kalau kita ingatkan adalah kalau udah ngomongin luasan itu di awal materi kita sudah pernah membahas tentang dengan luas dengan poligon ya, itu hampir mirip, cuma di sini kita akan lebih rinci lagi. Kita akan menghitung luasannya itu berdasarkan kurva dan sumbu-sumbu koordinat. Terus yang kedua adalah menghitung volume benda putar. Jadi selain digunakan untuk mencari luasan suatu daerah, integral itu juga digunakan untuk volume benda putar gitu. Lah di sini itu adalah luasan ataupun volume yang kita cari itu adalah volume atau luasan yang tidak teratur. Maksudnya kalau kita waktu SD atau SMP SMA itu kan kita sudah tahu ya rumus-rumus luas, misal segitiga, luas persegi panjang itu adalah bentuk-bentuk yang teratur yang bisa kita maksudnya ukur secara baik. Tapi kalau seperti kurva itu kan ada lengkungan, kita tidak bisa menggunakan penggaris ataupun yang lainnya, sehingga kita membutuhkan suatu teknik integral untuk bisa mencari luasannya begitu ya. Karena pada kenyataannya atau penerapan di lapangan itu tidak semua benda atau semua daerah itu dalam bentuk yang simetris atau bentuk yang mudah untuk dicari luasan atau volumenya begitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi untuk mempermudah kita, misalkan kita akan mencari berapa sih ya luasan dari sebuah benda gitu, misalkan bentuknya itu tidak teratur gitu kan. Nah ternyata bisa loh dengan menggunakan teknik integral seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat di sini ada gambar sebuah kurva yang sebelah kiri ya, luas daerah di bawah kurva. Jadi di sini ada kurva Y sama dengan X kuadrat ya, bentuknya seperti itu dari 0, batasnya 0 sampai 3. Terus kita buatkan seperti partisi-partisi ya, seperti waktu kita membahas poligon dalam ataupun luar. Lah di sini adalah kotakan-kotakan itu, partisi-partisi inilah yang digunakan nantinya untuk mencari luasan daerah tersebut. Jadi nanti ada yang di luar dan dalam. Terus kalau volume benda putar yang diputar mengelilingi sumbu Y yang sebelah kanan itu ada sebuah kurva ya seperti lonceng, itu kita akan mencari luasannya itu. Mencari luasan itu kan kalau kita lihat ini gambarnya seperti luasan ya, tapi kalau volume itu diputar. Kalau kita putar bayangkan saja bentuk seperti ini, kalau kita putar bentuknya akan menjadi apa? Bentuknya berarti mirip seperti itu ya, telur ya. Kalau ini diputar ke sumbu apa? Ke sumbu ya, berarti nanti ada daerah yang bolong seperti cincin seperti itu begitu. Jadi kita akan masuk ke integral tentu. Jadi pada penggunaan pada luasan untuk suatu daerah kurva yang dibatasi oleh kurva atau sumbu-sumbu koordinat tertentu itu kita akan menggunakan teori dasar kalkulus yang sudah kita pelajari di integral tentu ya. Misalnya F adalah fungsi yang kontinu pada selang AB. Jadi kita pastikan F itu adalah kontinu di AB, dan misalkan F besar adalah antiturunan atau integral dari F kecil pada selang tersebut. Jadi kalau ada F kecil, F itu kontinu di A dan B, maka F besar itu otomatis adalah antiturunan dari F kecil itu pada selang tersebut. Maka berlaku bahwa integral dari A sampai B dari Fx dx, jadi antiturunan atau integral itu adalah F besar B dikurangi Fa. Jadi
fx-nya itu diintegralkan, terus kita masukkan batasan dari B, fb-nya dikurangi dengan fk, dinotasikan dengan f besar X B sampai A, seperti itu. Paham ya? Itu adalah teorema dasar kalkulus. Jadi ini adalah integral tentu, jadi A dan B itu adalah batasannya, sedangkan F adalah fungsinya. Jadi kita cari integralnya, terus kita masukkan nilai dari AB tersebut. Itu makanya F besar B dikurangi F A untuk nilai integral tentu itu. Contoh nih, hitunglah nilai dari integral min 1 sampai 2 dari 6x kuadrat min 4x dx. Berarti fungsi 6x kuadrat min 4x itu kita carikan integralnya dulu, karena integral dari 6x kuadrat min 4x adalah berapa? 3x pangkat 3 min 2x pangkat 2 dari min 1 sampai 2. Setelah diketahui antituron atau integral dari fungsi tersebut, kita masukkan nilainya, yaitu dimulai dari untuk x-nya adalah 2 dikurangi dengan untuk x-nya adalah min 1. Maka kita masukkan 2 kali 2 pangkat 3 dikurangi 2 kali 2 pangkat 2 dikurangi dalam kurung 2 kali min 3 pangkat 3 dikurangi 2 kali min 1 pangkat 2, sehingga diperoleh 16 dikurang 8 tambah 2 tambah 2 sehingga 12, sehingga nilai integral dari min 1 sampai 2 6x kuadrat min 4x dx adalah 12. Ini terkait dengan teorema dasar kalkulus. Jadi kalian harus memahami ini dulu sebelum masuk ke mencari luasan sebuah kurva. Terus untuk menghitung luasan dengan integral, itu kita menggunakan konsep tadi ya, konsep dasar kalkulus, tapi cuma di sini kita harus menggunakan secara geometri definisi integral Riemann. Di atas dapat diartikan sebagai luas daerah di bawah kurva. Jadi di sini kita menggunakan Riemann ya, yang sudah kita sigma, jumlah sigma Riemann gitu ya, integral Riemann yang sudah kita bahas materi di sebelumnya. Kita akan membuat suatu partisi-partisi dalam sebuah kurva yang nantinya kita akan mencari luasan kurva tersebut. Jadi secara geometris definisi integral Riemann di atas dapat diartikan sebagai luas daerah di bawah kurva. Jadi luas daerah yang dibatasi oleh kurva tersebut, di mana kurva tersebut adalah y sama dengan fx pada interval a sampai b. Jadi kalau kita lihat ini gambar yang sebelah kiri itu adalah suatu kurva ya fx, kita terus dibatasi oleh A sampai B, berarti yang warna kuning itu ada batasannya A sampai B, terus dibuat partisi-partisi, jumlah luas partisnya seperti itu, maka jumlah partisi itu adalah sigma I 1 sampai N dari fxi delta xi, ya kan. Nah, betul, jadi karena kita nggak tahu banyaknya partisnya ada berapa, maka menggunakan xi. Tentukan limitnya untuk n mendekati tak terhingga, sehingga secara tidak langsung gambar partisi sebelah kiri itu sebenarnya bisa kita gambarkan seperti itu, yang berwarna kuning, ya enggak? Ya. Karena dari sigma itu terus kita tentukan limitnya, maka akan berubah menjadi bentuk integral AB fx dx, ya enggak? Ya, untuk integral dari fungsi fx dari A sampai B, begitu. Ini kan sesuai dengan teorema yang kita pelajari kemarin di Riemann ya, yaitu di mana luasan itu adalah integral dari A sampai B fx dx itu sama dengan limit n mendekati tak terhingga untuk sigma I sama dengan 1n fxi kali delta xi gitu. Jadi jumlah dari partisi ini, jadi luasan atau integral dari suatu kurva itu sama dengan jumlah Riemann, jumlah dari partisi-partisi tersebut, sehingga diperoleh rumus seperti itu. Paham ya sampai sini? Paham ya? Oke. Terus selanjutnya menghitung luas dengan integral. Jadi kan setelah kita tahu dulu lah kalau kita mencari luasan itu dengan menggunakan integral yang dibatasi oleh fungsi tersebut, atau kita menggunakan dengan limit n mendekati tak terhingga dari jumlah Riemann tersebut gitu ya. Nah, untuk itu kegiatan pokok dalam menghitung luas daerah dengan integral tentu adalah yang pertama adalah kalian harus menggambar daerahnya dulu. Jadi kalau kalian ingin mencari suatu luasan fungsi yang suatu kurva yang dibatasi oleh sebuah kurva dan beberapa sumbu, itu kalian gambar dulu. Kalau kalian menggambarnya tidak melihat bentuknya, luasannya mana saja, itu bagaimana kalian bisa mencari luasannya? Jadi yang pertama kalian lakukan adalah menggambar daerahnya dulu, menggambar fungsinya dulu, batas-batasannya sama mana sampai mana, seperti itu intinya. Terus buatlah
partisi daerahnya. Setelah itu kalian buat partisi-partisi gitu sampai n berapa gitu, terserah patok terhingga boleh. Yang intinya daerah kurva itu dipotong-potong menjadi dalam bentuk partisi-partisi gitu. Terus habis itu diaproksimasi luasan sebuah partisi. Jadi kita cari apa tadi luasannya. Jadi jumlah dari luasan partisi-partisi tersebut. Maka di sini LI sama dengan FXI delta XI. Maka jumlahkan luas partisinya, sehingga setelah jadi kalian mencari luasan setiap partisinya dulu, aproksimasinya dulu. Jadi setelah kalian gambar kurvanya, kalian buat partisi-partisi, kotak-kotak, terus kalian cari luasan untuk setiap partisi. Setelah itu jumlah luas partisi itu. Jadi partisi itu ada banyak partisi ya, itu dijumlahkan, itu adalah luas dari kurva tersebut. Maka luas sama dengan kurang lebih seperti sigma FXI kali delta XI. Setelah itu ambillah limitnya dari luasan tersebut, dari jumlah reman tersebut, sehingga diperoleh L sama dengan limit N mendekati tak terhingga dari sigma FXI kali delta XI. Maka nyatakan setelah jumlah reman itu dinyatakan dalam sebuah limit, itu sama dengan dinyatakan dengan integral, itu sama dengan untuk luasannya adalah 0 sampai A, karena di sini di gambar ini batasannya adalah 0 sampai A Fx dx. Itu adalah langkah-langkah kalian untuk mencari luasan suatu daerah kurva begitu. Jadi 6 langkah. Yang pertama menggambar, membuat partisi, mencari aproksimasi atau luasan untuk masing-masing partisi, terus luasannya adalah jumlah dari luasan partisi tersebut, terus dilimitkan, terus bentuk integralnya seperti itu. Iya, sampai sini paham ya? Kalau paham, ada yang tanyakan nggak? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke contohnya, yaitu tadi langkah-langkah untuk kita mencari luasan suatu daerah kurva ya, yang ada di bawah, yang dibatasi oleh kurva dan juga koordinat tertentu gitu. Jadi di sini kita akan ada contoh, hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan garis X sama dengan 3. Berarti kan yang pertama kali lakukan adalah kalian menggambar. Gambarnya otomatis seperti yang tampak di situ. Kalian gambarkan dulu kurva Y sama X kuadrat, itu dibatasi oleh sumbu X, otomatis ada sumbu yang ada datar ya, sumbu X itu dibatasi oleh X sama dengan 3. Berarti kan garis tegak atau yang sejajar dengan sumbu Y tapi yang melalui titik 3. Maka diperoleh seperti ini. Yang warna kuning ini yaitu batasannya adalah 0 sampai 3. Setelah itu kalian aproksimasi, kalian buat partisi-partisi daerahnya ya. Ini kotak-kotakan ini ada yang warna kuning ya, kuning-kuning ini adalah kotakan-kotakan atau partisinya. Setelah itu kalian aproksimasi luasannya, yaitu luasannya warna pink itu sebagai sampel. Jadi aproksimasinya DLI adalah XI ya kan, kali delta XI kuadrat ya. XI, kenapa XI kuadrat? Karena fungsinya adalah X kuadrat, maka kita menggunakan kan FXI ya. Maka FXI itu sendiri adalah X kuadrat, maka di sini adalah XI kuadrat kali delta XI. Habis itu jumlah luasannya, maka luas semua adalah jumlah dari aproksimasi tersebut atau partisi tersebut, sehingga L sama dengan sigma XI kuadrat kali delta XI. Setelah itu kita cari limitnya. L sama dengan limit sigma XI kuadrat kali delta XI, sehingga kita nyatakan dalam bentuk integral. Maka luasannya adalah integral dari 0 sampai 3 X kuadrat. X kuadrat adalah Fx dx ya, sebenarnya integral dari 0 sampai 3 Fx dx atau sama dengan luasannya adalah sigma dari 0 sampai 3 X kuadrat dx. Itu adalah integralnya adalah X sepertiga X pangkat 3 atau X pangkat 3 per 3 dari 0 sampai 3. Terus kita masukkan untuk X-nya 3 adalah 3 pangkat 3 per 3 dikurangi untuk X-nya adalah 0, yaitu 0. Maka 27 bagi 3 adalah 9. Maka luasan daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat sumbu X dan garis X sama dengan 3 adalah 9. Dari contoh sini paham ya? Paham. Jadi nanti kalau kalian mencari luasan daerah kurva, kalian harus
cara mengerjakannya seperti itu, harus melalui 6 langkah tersebut. Meskipun kalian bisa langsung aja lah Bu ke integralnya, boleh, sama aja ya hasilnya, cuma kan harus melalui itu. Ini menunjukkan bahwa kalau kalian tuh paham terkait dengan mencari luasan daerah suatu yang dibatasi oleh suatu kurva begitu. Ada yang mau ditanyakan? Baik, saya lanjutkan ya untuk mencari luasan, menghitung luasan dengan integral nih contoh yang kedua ya. Kalau tadi itu adalah sumbu fungsinya adalah y sama dengan x kuadrat, sumbu x dan juga x sama dengan 3. Untuk contoh yang kedua itu hitunglah luas daerah yang tertutup yang dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat, sumbu y dan juga y sama dengan 4 gitu ya. Ini berbeda, ini yang membatasi adalah kalau tadi kan sumbu i, kalau ini yang membatasi adalah sumbu y. Jadi bentuknya otomatis luas daerahnya juga berbeda. Kalau tadi kan yang membatasi sumbu i kayak ada di bawah, ini yang membatasi adalah sumbu y, berarti yang ke atas. Terus habis itu y sama dengan 4, berarti garis yang sejajar dengan sumbu x yang melalui titik y sama dengan 4. Maka kalau kalian pertama gambarlah daerahnya, itu gambarnya seperti ini, tampak seperti ini ya. Berbeda kan dengan contoh 1 yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ya. Terus setelah itu kita buat partisi daerahnya di kotak-kotakan, sudah seperti itu warna kuning. Terus yang ketiga adalah aproksimasi luasnya, yaitu luasannya warna pink itu ya. Jadi salah satu partisinya kita cari luasannya, L itu kurang lebih sama dengan XI kali delta Y. Kenapa pakai delta Y? Kalau tadi di contoh soal itu delta X, karena kan itu tadi lebarnya atau itunya adalah delta Y. Kalau ini kan beda kan ya, lihat ini. Ini panjang kali lebar lah, intinya panjangnya ya kita menggunakan XI terus delta Y gitu. Nah, terus X ini itu sendiri kan kalau kita menggunakan sumbu X itu kita langsung pakai Y sama dengan XI kuadrat. Tapi kalau ini karena menggunakan delta Y berarti kan menggunakan X sama dengan, karena Y sama dengan X kuadrat makanya X sama dengan akar Y. Maka jumlah luasannya L sama dengan sigma dari akar Y kali delta Y. Terus ambil limit jumlah luasannya, maka L sama dengan limit sigma akar Y kali delta Y, karena fungsinya itu kita menggunakan X sama dengan. Kalau untuk yang contoh soal nomor 1 kan kita menggunakan Y sama dengan, kalau ini menggunakan itunya ya Y sama X sama dengannya, maka akar Y kali delta Y. Oke, terus kita masukkan nyatakan dalam bentuk integral dan hitung nilainya. Luasnya sama dengan integral dari 0 sampai 4 fx fy ya, fy dy, berarti fy dy-nya itu adalah akar y kali dy. Akar y-nya berapa? Ya udah dicari aja, akar y itu adalah integralnya adalah 2/3y pangkat 3/2 dari 0 sampai 4. Ya udah kalian masukkan aja untuk y sama dengan 4, sehingga diperoleh seperti itu, 2/3 kali 8, yaitu berarti 16/3, contoh luasan yang ketiga. Terus paham ya untuk contoh yang kedua. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4x min x kuadrat, sumbu x dan garis x sama dengan 6. Jadi kita akan disuruh untuk mencari luasan yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4x min x kuadrat. Terus kalian carilah. Ternyata Y sama dengan 4x min x kuadrat itu gambarnya seperti itu ya, yang garisnya warna merah. Sedangkan sumbu x berarti sumbu yang mendatar, terus dibatasi oleh x sama dengan 6, berarti garis yang sejajar dengan sumbu Y yang melalui titik 6 pada sumbu X. Maka diperoleh seperti ini ternyata kalau digambar. Jadi mengapa pertama yang perlu kalian lakukan pada saat mencari luas itu adalah menggambar, karena biar kita tahu daerah mana saja sih yang mau kita hitung. Nah, ternyata kalau kita lihat dari gambar ini itu ada daerah yang berada di atas sumbu X dan ada daerah yang dibatasi yang berada di sumbu Y, ya enggak? Terus sehingga di sini kita harus melakukan aproksimasi, yaitu membagi begitu mendalam partisi-partisi, dan kita mencari luasan untuk pengambilan sampel untuk setiap
partisinya. Nah, di sini ada dua partisi otomatis, yaitu partisi untuk yang berada di luasan di atas sumbu X sama luasan yang ada di bawah sumbu X. Maka di sini ada dua untuk LI. Yang pertama adalah menggunakan Fx. Fx-nya adalah 4xi min xi kuadrat kali delta xi. Itu untuk luasan yang ada di atas kurva ya. Ya di atas sumbu X, sorry. Dan untuk 4xi min xi kuadrat kali delta xi gitu. 4xj min xj kuadrat kali delta xj itu adalah yang berada di bawah kurva ya enggak. Terus akhirnya jumlahnya itu adalah luasan sigma dari 4xi min xi kuadrat kali delta xi. Dan yang kedua itu adalah karena berada di bawah maka dikasih minus. Luasan yang ada di bawah itu dikasih minus sigma min 4xj min xj kuadrat kali delta xj. Terus habis itu dilimitkan, ada dua fungsi yang dilimitkan. Terus akhirnya bentuk integralnya itu adalah misalkan ada dua integral. Berarti integral yang pertama itu adalah yang berada di sumbu X atas. Itu berarti kan integral dari 0 sampai 4 untuk Fx kali Fx dx. Fx-nya adalah 4x min x kuadrat dx ya. Berarti kan luasan yang pertama adalah dari integral 4x min x kuadrat dx. Kita cari integralnya diperoleh 2x kuadrat min 1/3 x pangkat 3 dari 0 sampai 4. Kita masukkan sehingga diperoleh luasan yang ada di atas kurva itu adalah berapa itu? 32 min 64/3. Sedangkan untuk luasan yang ada di bawah kurva itu A itu adalah dimulai dari 4 ya, karena di sini kita lihat pembatasan adalah 4 sampai 6 sehingga integralnya itu dari 4 sampai 6. Di situ menggunakan minus Fx dx, yaitu berarti min 4x min x3 dx sehingga diperoleh nilainya seperti itu. Nilai A-nya adalah 152/3 min 40. Ya udah, luas daerah itu adalah luasan L, luasan yang ada di atas sumbu X sama luasan yang ada di bawah sumbu X. Berarti L ditambah A sehingga diperoleh 32 min 64/3 plus 152/3 dikurangi 40. Maka hasilnya adalah 21/3. Bisa kalian hitung sendirilah ya. Gitu. Itu caranya seperti itu. Jadi untuk mencari luasan kurva yang dibatasi oleh tadi, yaitu untuk Y sama dengan 4x min x kuadrat dengan sumbu X dan X sama dengan 6, itu ada daerah di atas sumbu X sama daerah di bawah sumbu X sehingga dijumlahkan. Itu luasan untuk kurva tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, paham ya? Oke, sehingga dari tadi yang sudah saya jelaskan 3 contoh ya, ada 3 contoh untuk kita mencari luasan sebuah luasan yang dibatasi oleh sebuah kurva, sumbu dan juga garis. Itu seperti itu, contohnya ada 3, tapi dari 3 contoh itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa luasan untuk ini yang ada di gambar sebelah kiri, misalkan ada suatu kurva dibatasi oleh sumbu X dan suatu garis, itu akan menggunakan luasannya adalah dari integral A sampai B untuk Y dx, ya kan. Sedangkan kalau misalkan kurvanya itu adalah dibatasi suatu kurva terus sumbu Y dan Y sama dengan itu, maka luasannya adalah dari 0 A sampai B untuk X dy gitu ya. Ingat ya, jadi akan berubah untuk fungsinya tersebut tergantung dari bentuk kurvanya tersebut. Kalau yang sebelah kiri itu menggunakan Y sama dengan, kalau sebelah kanan menggunakan X sama dengan, jadi merubah bentuk fungsinya aja dan juga menggunakan deltanya. Karena kalau yang sebelah kiri kita menggunakan delta X atau dx, itu sebelah kanan kita menggunakan dy karena kita menggunakan delta Y. Begitu ya. Itu kesimpulannya seperti itu. Jadi itu yang membedakan. Nanti kalian lihat dulu ini luasannya itu seperti apa yang akan menggunakan sumbu gambar seperti sebelah kiri atau sebelah kanan, itu yang menggunakan dx atau dy. Begitu. Sampai sini paham ya sebelum saya melanjutkan? Oke. Selanjutnya saya akan membahas terkait kalau tadi kita hanya mencari luasan yang dibatasi oleh sebuah kurva gitu, sebuah kurva ya. Kalau sekarang kita akan mencari luas daerah yang antara dua kurva. Jadi kurvanya itu ada dua.
X-nya Fx-nya ada 2. Perhatikan kurva Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx dengan Fx lebih besar sama dengan Gx. Jadi ada 2 kurva Fx dan Gx di mana Fx lebih besar pada Gx pada selang AB di bawah ini. Jadi kalau kalian dengan menggunakan cara yang sama, yaitu menggambar partisi, aproksimasi, jumlahkan, ambil limitnya, integralkan gitu. Terus maka dapat ditentukan luas daerah antara dua kurva tersebut. Jadi untuk langkah-langkahnya itu sama, hampir sama dengan luasan ada yang dibatasi oleh satu kurva. Meskipun ini dibatasi 2 kurva itu sama. Yang pertama harus menggambar dulu, habis itu kalian harus mempartisi dulu, membagi menjadi bentuk-bentuk kotakan gitu. Habis itu diaproksimasi, terus kita jumlahkan yang menggunakan Riemann, terus kita ambil limit dari jumlah Riemann tersebut. Setelah itu kita integralkan. Tuh langkahnya itu sama aja. Langkah-langkahnya itu sudah saya jelaskan seperti gambar ini ya. Jadi kalau misal ada 2 kurva, gambarnya seperti itu, yaitu kalian bisa melihat itu ada garis Y sama dengan Fx yang atas, terus yang bawah adalah Y sama dengan Gx. Terus kita buat partisi antara 2 kurva tersebut dengan pembatas A sampai B, dengan batasan A sampai B, ya enggak? Maka untuk mencari luasannya itu karena yang berada di atas itu adalah Fx, maka luasan itu adalah fungsinya adalah Fx dikurangi dengan Gx. Setelah dipartisi kita mencari aproksimasi untuk Li, itu adalah Fx dikurangi Gx delta X. Itu untuk satu luasan aproksimasi ya. Terus jumlahnya berarti luasan kurang lebih adalah sigma dari Fx min Gx kali delta X. Setelah itu kita limitkan sehingga limit sigma dari Fx min Gx delta X, maka nyatakan dalam bentuk integral, maka luasannya itu adalah integral dari A sampai B dari Fx min Gx dx. Jadi intinya adalah dikurangi kalau ada 2 kurva, bentuk kurvanya itu yang ada di atas akan dikurangi dengan fungsi yang ada di bawah. Makanya di sini adalah integral A sampai B dari Fx min Gx dx. Begitu. Paham sampai sini? Paham lah ya. Itu bedanya aja dengan yang pertama tadinya satu kurva. Kalau satu kurva itu kan dibatasi oleh satu kurva, kita menggunakan Fx aja atau Gx aja, sehingga kalau ini karena menggunakan 2 kurva, berarti kurva yang ada di atas akan dikurangi dengan kurva yang di bawah. Contohnya seperti ini ya. Hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva sama dengan Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2 min X. Nah, itu untuk kita mengetahui luasan mana nih yang akan kita batasi, itu ya pasti yang pertama adalah kalian harus menggambarkannya dulu. Setelah digambarkan akan muncul seperti ini gambarnya ya. Nah, lengkung sama garis. Maka secara tidak langsung luasan yang akan kita cari adalah yang berwarna biru itu, partisi warna biru tersebut, dimana untuk kurva yang warna biru itu adalah Y sama dengan X kuadrat, sedangkan untuk kurva yang merah itu adalah Y sama dengan 2 min X. Nah, untuk mengetahui batasannya itu A sama B nya tuh gimana ya, udah kita cari titik potong antara 2 kurva tersebut, tahu ya. Untuk mencari titik potong ya dengan cara Y1 sama dengan Y2, berarti 2 min X sama dengan X kuadrat. Nah, betul, kita gambar, kalian harus mencari titik potongnya. Tentukan titik potong kedua kurva itu dengan cara yaitu Y1 sama dengan Y2, X2 sama dengan 2 min X. Kita cari titik potongnya sehingga diperoleh X-nya itu adalah min 2 dan X-nya adalah 1. Maka titik potongnya itu adalah min 2 sampai 1. Kita sudah ketemu batasannya AB-nya. Setelah itu kita cari partisi daerahnya, kita buat partisi daerah luasan tersebut, aproksimasi luasannya Li delta I itu apa? Yaitu yang ada di atas dikurangi ada di bawah. Yang ada di atas adalah 2 min X ya kan. Berarti kan aproksimasinya adalah 2 min X min fungsi yang ada di bawah yaitu X kuadrat. Berarti 2 min X kuadrat kali delta X. Terus nyatakan dalam bentuk ini ada yang kelewat ya, jumlahnya dulu yaitu Li sama dengan limit X mendekati terhingga dari sigma 2 min X kuadrat delta X atau Y2 dikurangi Y1 gitu kan. Maka nyatakan dalam bentuk integral tertentu, maka luasannya adalah integral dari batasannya yaitu min 2 sampai 1 dari 2 min X ya kan, yang ada di atas, kurva di atas dikurangi dengan kurva yang di bawah dikurangi X kuadrat dx. Ya udah, kalau bentuknya sudah ini kan tinggal gampang aja ya, kita cari
nilai integralnya luas dari L sama dengan integral dari min 2 sampai 1 2 min x kuadrat dx, sehingga diperoleh integralnya adalah 2x min x kuadrat per 2 dikurangi x pangkat 3 per 3 dari min 2 sampai 1. Terus kita masukkan untuk x sama dengan 1 dikurangi untuk x sama dengan min 2. Seperti itu perhitungannya, sehingga diperoleh luasnya adalah 5 dikurangi setengah, yaitu 4,5. Sampai sini paham ya? Paham banget lah ya, mudah banget kok. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan saja ya, silahkan.